Halo, selamat siang Miss Agnes, Pak Maman dan Miss Elaine. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan interior kantor Fajar Paper di GB Tower. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang Fajar Paper. Fajar Paper adalah produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia yang memikirkan masa depan, terutama dalam hal pendekatan berpikiran maju untuk bisnis, konservasi energi, dan lingkungan di sekitar perusahaan berada. Dengan setiap produk yang dihasilkan berasal dari 100% kertas daur ulang. Dengan visinya yaitu menjadi perusahaan penghasil kertas industri berskala dunia yang menghasilkan nilai dan kualitas dari proses daur ulang, juga bertanggung jawab dalam proses manufaktur yang berkelanjutan. Misinya yaitu mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen kertas kemasan terdepan di Indonesia dengan memanfaatkan peluang dan permintaan untuk produk konsumen dan industri baik di Indonesia maupun kawasan sekitarnya. Lalu dari Fajar Papers ini saya mendapatkan 8 poin kunci. Yang pertama adalah berskala dunia, memikirkan masa depan, kritis terhadap kondisi, memproduksi kertas duplex dan kardus, mengkonservasi energi dan lingkungan, mendaur ulang, berkelanjutan, lalu juga mengusung ketransparan atau keterbukaan. Nah, dalam perancangan ini kami mengambil kantor cabang sebagai studi kami. Juga terdapat 11 divisi di kantor cabang ini. Di setiap divisi terdapat kepala divisi dan juga staf-staf di bawahnya. Nah, terdapat juga 3 orang IT untuk membantu secara operasional. Ketika digabungkan, semuanya terdapat 140 pekerja. Nah, nantinya Fajar Paper akan dirancang di dalam kantor JB Tower, di mana berada di pusat kota Jakarta, dekat dengan Monumen Nasional. Jika mengarah ke timur, mengarah ke Jalan Haji Agus Salim. Nah, di sini saya mengambil lantai 11, yaitu termasuk ke dalam zona bawah atau low zone, dengan pertimbangan harga sewa lebih murah, tidak terkena dampak dari eselon di lantai 8, aksesibilitas yang baik, efisien dalam evakuasi, dekat dengan FVG floor di lantai 10, privasi yang lebih dibandingkan lantai di bawahnya, namun memiliki kekurangan yaitu view tidak sebaik seperti di lantai atasnya. Nah, dapat lihat juga pada orientasi bangunannya, mendapatkan sinar matahari pagi di bagian timur, dan mendapatkan sinar matahari siang di sebelah barat, dengan pertimbangan cahaya matahari yang berlebih dan menimbulkan glare pada pekerja. Sedangkan untuk di area di sisi utara dan selatan itu cahaya lebih merata dan tidak menimbulkan glare. Nah, pada diagram ini terdapat juga pada perancangan lebih banyak zona-zona publik dibandingkan dengan zona lainnya. Dengan kebutuhan 897,1 meter persegi, sehingga terdapat sirkulasi 97,83 meter persegi. Nah, dalam prosesnya kami melakukan sebuah wawancara, dan di sini juga saya menganalisis berdasarkan site GB Tower. Didapati yang pertama adalah ruang penyimpanan di area kerja sedikit, kabel masih berantakan, tidak terdapat snack area, kurangnya tempat penyimpanan yang pribadi, sulit untuk berkomunikasi antar pekerja karena pengelompokan divisi itu masih berantakan, terus juga tidak terdapat teknologi semacam air purifier, tidak terdapat partisi antar meja kerja, kurangnya penampakan akustik, mesin yang menghasilkan bising itu masih menyatu dengan area kerja, penggunaan warna monoton sehingga pekerja itu lebih cepat lelah dan penat. Lalu juga pertukaran udara itu tidak ada di dalam GB Tower. Sehingga rumusan masalah yang terdapat adalah bagaimana merancang interior kantor yang sesuai dengan model perusahaan, namun tetap memikirkan fungsi dan kenyamanan pengguna dalam aspek efisiensi. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana menampilkan karakter branding Fajar Paper pada suasana interior kantor secara keseluruhan. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam konsep perancangan interiornya. Yang pertama dari konsep citra, mengusung citra alami, produktif, dan kekeluargaan yang diambil dari 8 poin Fajar Paper yang di awal tadi. Mengusung style modern industrial yang menginterpretasikan keterkaitan Fajar Paper dalam bidang industri dengan menggunakan bahan dasar daur ulang yang membawa Fajar Paper sampai di kehidupan modern saat ini. Dengan produknya masih dipakai oleh perorangan maupun perusahaan ternama. Dalam perancangan ini, desain mengikuti perkembangan Fajar Paper tersebut. Dengan tema yang diusung adalah Work with Sustainability, yang menunjukkan pekerja Fajar Paper bekerja di dalam kantor dengan segala hal yang berhubungan dengan keberlanjutan, dengan tujuan pekerja sebagai indikator keberlanjutan kantor ke depannya. Dan konsep bentuk yang diusung adalah konsep bentuk geometris, memberikan kesan tegas, soliditas, dan simetris, juga dinamis, santai, dan kekeluargaan. Dengan pola yang diusung adalah corrugated, sehingga bentuk-bentuknya itu ditransisikan, direpetisikan, dan dengan bentuk-bentuk yang konsistensi juga. Konsep material yang diusung adalah konsep material yang berkelanjutan, di mana sebagai representasi utama Fajar Paper. Menampilkan material apa adanya dan memiliki nilai-nilai atau makna di baliknya. Konsep warna yang diusung adalah konsep warna netral kontras yang dengan warna-warna netral mengkontraskan warna-warna atau warna logo Fajar Paper sendiri. Konsep pencahayaan yang diusung adalah meningkatkan produktivitas dengan memaksimalkan cahaya alami, strategi shading untuk menghindari glare, dan pencahayaan buatan yang merata.
Sedangkan konsep pengawan yang diusung adalah udara bersih dan efisiensi energi. Kedua konsep ini diimplementasikan secara efektif lewat peletakan tanaman hidup. Di sini saya memilih dalam mertua sebagai tanaman low maintenance untuk menciptakan udara bersih dan menurunkan suhu panas ruangan. Nah, mutu yang ingin dicapai adalah profesional, tapi di sisi lain mereka juga bisa mendapatkan fun dan excited-nya. Material yang diusung adalah material-material yang tadi yang saya bilang, kombinasi dari modern dan industrial. Ini adalah keseluruhan kantor dari Fajar Paper di GB Tower, dapat dilihat di sebelah utara dan selatan ditempatkan area-area kerja divisi, sedangkan di area timur itu terdapat banyak ruangan eksekutif. Mengapa? Karena view-nya itu lebih baik dibandingkan dengan sisi-sisi lainnya, juga dekat dengan lift eksekutif, juga toilet eksekutif. Sedangkan di area di sisi barat, itu banyak ruangan-ruangan servis, karena dekat dengan pintu masuk utama, juga dekat dengan lift servis juga. Nah, pintu masuk utama ini memperlihatkan Fajar Paper yang memanfaatkan alam lewat penggunaan plywood yang dilapisi dengan HPL motif kayu. Nah, juga keberadaan pintu masuk utama ini untuk mempermudah akses pada saat evakuasi pekerja. Lalu kaca bening di tengah ini untuk memperlihatkan area resepsionis yang menyambut tamu. Di sebelah kanan ini terdapat juga alat pengukur suhu dan fungsinya juga sebagai absensi pekerja. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam area resepsionis, di mana di sini saya ingin meng-highlight unsur atau aspek sustainability, di mana ketika pekerja atau tamu itu masuk, mereka langsung disambut dengan suasana keberlanjutan yang dipegang Fajar Paper sampai saat ini. Ditampilkan pertama kali lewat logo pada backdrop dan juga logo pada meja resepsionis. Nah, jika dilihat secara proporsi areanya itu dibuat sederhana saja, namun dibuat simetris juga agar karakter Fajar Paper dengan aspek keberlanjutan itu dapat terlihat. Nah, di sisi lain, material yang dipakai adalah material dari Fajar Paper sendiri. Contohnya Kraftliner board yang dijadikan cardboard tube, ditampilkan apa adanya, memberikan pandangan Fajar Paper dengan produknya dapat tampil dan terus maju di kehidupan modern saat ini. Dengan nilai keberlanjutan yang tinggi, nilai struktural, dan fleksibilitas. Sebagai elemen dinding dan partisi dengan pengaturan transisi, repetisi dan konsistensi menjadikan terlihat lebih modern. Begitupun juga dengan corrugated medium paper yang dipakai sebagai finishing dari plywood di meja resepsionis. Nah, sebagai technical specification-nya sendiri, saya memakai Kraftliner board dengan 200 gram dengan basing-strength-nya itu 5,6 sehingga tahan benturan. Di bagian sini juga terdapat rock built-in untuk memperlihatkan produk jadi dari Fajar Paper sendiri dan juga sertifikasinya. Terdapat juga di mertua untuk memberikan kesan Fajar Paper yang memperhatikan lingkungan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan meja resepsionis dengan efisiensi dalam penempatan barangnya. Misalkan untuk penempatan barang staf resepsionis dan juga laci-laci untuk penempatan alat tulis dan juga paket-paket para pekerja. Lalu juga di sini body view-nya memperlihatkan meja resepsionis terdiri dari 2 mode besar, yaitu panel dan meja kerja juga lacinya. Di mana panel itu juga dibagi menjadi 3. Jadi ketika pada saat dibawa ke onsite itu hanya tinggal digabungkan saja semuanya itu dengan baut khusus. Untuk kabelnya sendiri terletak di dalam laci dengan PVC kabel duct sehingga terlihat lebih rapi. Nah, lalu di area sirkulasinya itu terdapat elemen informatif yaitu poster dengan berisikan perjalanan Fajar Paper, model bisnis, dan proses produksi. Tujuannya adalah sebagai edukasi agar pembaca itu mengerti tentang arti keberlanjutan dari prinsip Fajar Paper. Dan aspek keberlanjutan dapat diterapkan pada kehidupan pembaca. Dari sini unsur keberlanjutan pada kantor telah tercapai, bahwa pekerja atau manusia yang menjadi penggerak unsur keberlanjutan di dalam kantornya sendiri. Juga untuk di ruang meetingnya itu, saya memakai texture glass, di mana kesannya itu samar-samar, jadi privasi tetap terjaga, tapi dari depan itu, staff itu dapat melihat ke dalam, kayak seperti aktivitas produktivitasnya seperti lagi presentasi, atau seperti sedang diskusi, nah itu bisa meningkatkan produktivitas dari staff yang sedang lewat di depan ruang meetingnya. Kedua, kita akan masuk ke dalam area kerja divisi, di mana ini adalah tempat di mana para pekerja itu melakukan pekerjaan kurang lebih 8 jam sehari dan produktif di meja kerjanya. Maka dari itu, perancangan di area kerja dibuat senyaman mungkin dengan misalkan alat-alat yang menimbulkan bising ditaruh di bilik partisi akustik. Lalu juga terdapat signage untuk mempermudah aktivitas pekerja, bukan-bukan yang ada dimaksimalkan dengan partisi geser, itu merupakan sebuah strateginya, agar tidak menimbulkan glare pada pekerja. Nah, juga pencahayaan alami itu yang masuk
meningkatkan produktivitas dan fungsi tubuh, juga kehadiran tanaman hidup seperti daun mertua memberikan kesan alami, di mana berfungsi untuk membantu sirkulasi udara agar lebih bersih, juga menurunkan suhu panas ruangan, dan juga membantu pekerja untuk merelaksasikan pikirannya. Nah, workstation sendiri terbentuk dari sebuah latar belakang kenyamanan pekerja menjadi yang utama, sehingga terbentuk efektif dan efisien workstation, di mana terdapat dua modul besar, yaitu rak penyimpanan dan meja kerja. Rak penyimpanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk penyimpanan barang kantor di bagian atas dan penyimpanan barang pribadi di bagian bawah, yang langsung terintegrasi dengan meja kerjanya. Nah, ini dua modul tersebut dengan sistem knockdown, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam site itu hanya tinggal digabung semuanya. Nah, untuk jaringan kabel sendiri menggunakan PVC kabel duct yang disalurkan dari junction box di bagian lantai ke recess power outlet di bagian meja kerja. Di sini juga saya memperhatikan keberlanjutan dalam modul furnitur, di mana dalam satu plywood itu dapat digunakan untuk dua meja kerja workstation tadi. Nah, terdapat sisa pastinya itu untuk pembuatan credenza. Nah, di bagian area kerja divisi ini juga terdapat elemen-elemen penunjang pekerja seperti panel-panel plywood yang dilapis dengan HPL ini. Nah, di sini terdapat juga frame-frame untuk menunjukkan kinerja paling baik setiap bulannya, juga terdapat lapan kunci pekerja pada paper, lalu juga terdapat galeri tentang aktivitas pekerja. Nah, sebenarnya ketiga panel ini bertujuan untuk sebagai edukasi dan juga agar pekerja pajak paper itu lebih berdedikasi dan juga lebih semangat dalam bekerja. Nah, penerapan kantor juga terlihat pada perspektif ini. Penerapan kantor semi terbuka dan mengusung cita kekeluargaan dan mengusung cita produktivitas. Akhirnya kita masuk ke dalam ruang direktur, di mana memperlihatkan sisi seorang direktur yang bersifat kekeluargaan yang ditunjukkan dari ruangan yang sederhana, namun dengan penggunaan warna-warna netral. Meskipun sederhana, namun dapat efektif menunjang aktivitas direktur sehari-hari. Misalkan rak built-in ini untuk menaruh buku-buku direktur, lalu juga terdapat wardrobe di sini untuk agar direktur itu lebih fleksibel ketika beraktivitas. Nah, di sini juga terdapat tanaman hidup yaitu lidah mertua untuk memberikan kesan bahwa Fajar Paper selalu memperhatikan alam dan memikirkan keberlanjutan sebagai aspek utama dalam berjalannya perusahaan. Kalau kita bisa merimain lagi, permasalahan-permasalahan yang ada di atas itu semua sudah disolusikan dalam rancangan ini. Misalkan ruang penyimpanan pada workstation, kabel-kabelnya, tempat penyimpanan pribadi itu sudah ditetapkan pada efektif dan efisien workstation. Lalu seperti pantry itu juga sudah terdapat di rancangan ini yang terletak di bagian agak tengah sehingga lebih memudahkan akses para pekerja. Lalu juga terdapat air purifier di setiap ruangan-ruangan eksekutif. Untuk akustiknya sendiri sudah lebih meningkat performanya dengan penerapan akustik di lantai, dinding, dan langit-langit. Juga terdapat pada elemen dinding ini yaitu bilik partisi akustik yang sangat membantu performa akustik untuk peredam suara sehingga tidak mengganggu pekerjaan para pekerja. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk memutar sebuah video presentasi tentang walkthrough keseluruhan kantor Fajar Paper di JB Tower. Jadi itu adalah keseluruhan walkthrough-nya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.